Pulang dari Jepang, hubungan Araf dan Nay semakin baik dan mesra. Bu Husna dan Pak Rahman hanya bisa senyum sambil geleng-geleng kepala melihat putri mereka yang tampak lengket sekali dengan suaminya. Tangan Nay dan Araf sejak datang ke rumah ini tak pernah lepas. Nay juga terus menyandarkan kepalanya di bahu Araf saat mereka sedang duduk di ruang tamu. "Aduh, ibu jadi gak enak dibawain oleh-oleh sebanyak ini," ucap Bu Husna saat melihat beberapa paper bag yang ada di atas meja. "Iya, padahal ayah udah bilang gak usah bawa oleh-oleh segala," tambah Pak Rahman. "Gak apa-apa Bu, ya. Jarang-jarang kami pergi liburan ke luar negeri. Masa pulangnya gak bawa apa-apa sih buat kalian?" jawab Araf. Nay mengangguk membenarkan ucapan suaminya itu. "Iya Bu, ya, mumpung duitnya Pak Araf bisa naik kuras. Jadi Nay beliin ibu sama ayah oleh-oleh yang banyak deh. Hehehe. Kamu ini udah diajak jalan-jalan masih aja repotin suami kamu," tegur Bu Husna. "Araf gak ngerasa repot kok Bu. Araf malah senang selama Nay senang," ucap Araf. Nay tersenyum lebar kepada ibunya karena mendapat pembelaan dari sang suami. "Tuh kan Bu, Pak Araf aja gak ngerasa repot dan malah senang," ucap Nay bangga. "Nah Araf, Nay jangan terus dimanjain. Nanti jadi gak sopan sama Nak Araf," Bu Husna berpesan kepada menantunya itu. Ibu kok malah jelek-jelekin Nay sih? Nay kan anaknya ibu. Harusnya ibu baik-baikin Nay dong di depan Pak Araf. Biar Pak Araf makin tambah sayang sama Nay, protes Nay sambil merangkul erat lengan Araf. "Kamu dijelek-jelekin juga Nak Araf kelihatan udah sayang banget sama kamu, Nay." Pak Rahmat ikut menggoda putrinya yang tampak manja sekali pada Araf. Nay langsung mengulum senyumnya dan menyembunyikan wajahnya yang memerah di lengan Araf. "Lihat Nay kayak gini, ibu percaya sekarang kalau memang Nay yang ngebet minta Nak Araf buat segera nikahin Nay," ledek Bu Husna kepada anak gadisnya itu. Nay langsung menatap ibunya sambil mengembangkan pipinya. Dia mau protes kalau dulu Araf bohong saat bilang Nay minta buru-buru dinikahi. Tapi mengingat hubungannya sekarang dengan Araf sudah rukun dan harmonis, sekarang Nay batal protes. Lagian mau protes apa kalau yang ngotot ingin menikahinya adalah cowok setampan Araf. Nay ini memang gak mau jauh-jauh dari Araf, Bu. Dia bakal ngambek kalau Araf dekat-dekat sama perempuan lain, ucap Araf yang ikutan menggoda istrinya. Nay melempar tatapan tajam pada Araf. Udah bagus gak aku bongkar aibnya, masih aja aku difitnah. Padahal yang hobi ngamuk kan si kodok sarap sendiri. Tiap aku dekat sama laki-laki pasti matanya langsung melotot terus. Mulutnya ngoceh-ngoceh sambil berbusa. Gerutu Nay dalam hati. "Ibu sama ayah suka kan oleh-olehnya?" tanya Nay mengalihkan pembicaraan. Pak Rahman dengan segera mengangguk. "Iya, ayah suka banget. Makasih ya, Nak Araf." "Makasihnya cuma sama Pak Araf aja," tanya Nay. "Iya, makasih juga buat anaknya ayah yang cantik," ucap Pak Rahman sambil mengelus lembut kepala Nay. "Kalau ibu gimana? Suka kan?" tanya Nay kepada sang ibu. "Ibu suka, tapi ibu lebih suka kalau oleh-olehnya." Bu Husna tak melanjutkan ucapannya saat Pak Rahman menyenggol lengannya. Padahal dia ingin mengatakan kalau bisa oleh-olehnya yang dibawa anak menantunya berupa cucu saja. Tapi dia baru ingat kalau Nay masih terlalu muda untuk diminta memberikan cucu. "Oleh-olehnya apa, Bu?" tanya Nay penasaran. Enggak apa-apa," jawab Bu Husna sambil tersenyum lebar. "Ibu main rahasia-rahasiaan sama Nay. Udah, nanti aja ibu kasih tahu kalau kamu udah besar. Kalau sekarang mending kamu belajar yang benar. Tinggal setahun lagi kamu bakalan lulus kan? Kenapa nggak dikasih tahu sekarang aja sih, Bu? Nay kan udah besar, Bu. Kamu masih kecil," tegas Bu Husna. Nay langsung mencepikkan bibirnya sementara yang lain hanya tertawa. "Ibu tadi mau minta apa sih, Pak? Kenapa pakai bilang bakal kasih tahu kalau aku udah dewasa?" "Aku kan udah dewasa, Pak," tanya Nay saat mereka sudah berada di kamarnya. Araf mengedikkan bahunya walau dia sudah tahu apa yang sebenarnya ingin diminta oleh ibu mertuanya. Bapak pelit banget sih, sama aja kayak ibu, main rahasia-rahasiaan segala," protes Nay. "Benar kata ibu, mending kamu gak usah tahu dulu sekarang," jawab Araf. "Bapak kalau pelit sama aku nanti tidurnya aku suruh di lantai loh," ancam Nay sambil menatap sebel suaminya itu. "Kamu berani suruh saya tidur di lantai? Gak takut durhaka?" "Ya habisnya bapak pelit, kan bapak tahu kalau orang pelit itu kuburannya sempit. Ini kasur juga bakal ikutan sempit.
Kalau bapak pelit gak mau kasih tahu aku tadi ibu mau minta oleh-oleh apa. Makanya gak bakal muat buat bapak tempatin, jadinya bapak kebagian tidur di lantai. Araf tertawa mendengar penjelasan Nay yang lebih mirip kerutuan. Kamu serius mau tahu? Nay mengangguk antusias. Aku kan mau jadi anak yang berbakti, Pak. Ibu sama ayah udah ngurus aku dari kecil sampai aku udah segede ini. Makanya aku mau balas jasanya mereka. Ya mungkin gak bakal bisa bayar tunai. Harus nyicil-nyicil seumur hidup sih. Makanya aku mau tahu ibu lagi kepengen apa. Aku mau berusaha untuk mengabulin keinginannya ibu. Jelas Nay dengan mata berkaca-kaca. Kamu beneran mau ngabulin keinginan ibu? Tanya Araf memastikan. Sebenarnya Araf juga punya keinginan yang sama seperti mertuanya. Tapi dia juga ingat kalau Nay harus menyelesaikan pendidikannya lebih dahulu. Masih ada 1 tahun lagi sebelum Araf memikirkan untuk punya anak dengan Nay. Itu kenapa setiap kali berhubungan dengan Nay, Araf berusaha berhati-hati dengan tidak mengeluarkan di dalam. Dia khawatir jika Nay akan menyesal jika sampai gadis itu hamil sebelum menyelesaikan pendidikannya. Iyalah Pak, Papa gak percaya sama aku, jawab Nay tegas. Araf lalu merapatkan tubuhnya pada Nay, membuat Nay langsung gelagapan dan memundurkan tubuhnya sampai punggungnya terpentok kepala ranjang. Bapak mau ngapain? Tanya Nay yang susah payah menelan ludahnya. Dia sudah hafal apa yang akan dilakukan Araf jika sudah dempet-dempet seperti ini. Katanya kamu mau kabulin keinginan ibu. Terus apa hubungannya sama ini? Ibu mau minta cucu, jawab Araf sambil menyentuh perut Nay. Seketika Nay langsung membolakan matanya. Cucu? Tapi kan aku masih... Kenapa? Kamu ragu? Nay lalu mendorong tubuh Araf. Kayaknya ibu benar, aku masih kecil. Jadi kapan-kapan aja dikabulin permintaan ibu, kalau aku udah dewasa. Hahaha, Araf langsung tertawa mendengar jawaban Nay. Dia sudah yakin kalau istri yang itu pasti akan menjawab demikian. Tapi kamu mau kan hamil anak saya? Tanya Araf kemudian. Nay menatap Araf lalu menundukkan kepalanya. Pertanyaan Araf benar-benar membuatnya malu. Tapi nanti ya Pak, jangan sekarang. Kamu tenang aja, saya bakalan sabar kok nunggunya, jawab Araf sambil mengelus lembut kepala Nay. Sementara di tempat lain, Cika sibuk mondar-mandir di dalam kamarnya. Dia merasa tidak enak karena sudah merepotkan Arif terlalu lama. Lelaki itu selalu bersikap baik kepadanya. Tak hanya memperbolehkan Cika untuk numpang tinggal di rumah lelaki itu. Arif juga memenuhi segala kebutuhan Cika dan memberikan uang setiap 2 minggu sekali. Alasannya adalah upah karena Cika udah mau bantu beres-beres dan masak. Apa aku ngaku yang sebenarnya aja ya sama Kang Arif kalau aku nggak hilang ingatan? Tanya Cika kepada dirinya sendiri. Cika yakin Arif orang yang baik. Lelaki itu bahkan mau menolongnya yang bukan siapa-siapa dan tanpa mengharapkan apa-apa. Jadi dia yakin kalau Arif pasti tak akan marah jika Cika mengetahui yang sebenarnya terjadi. Mungkin dengan begitu juga dia akan lebih leluasa untuk pergi mencari lelaki yang belakangan ini mulai jarang muncul di mimpinya itu. Ya, entah kenapa selama tinggal di rumah Arif, Cika mulai jarang memimpikan lelaki yang dia yakini sebagai kekasihnya itu. Tapi tetap saja, Cika masih berharap bisa menemui lelaki itu. Hanya saja, dengan dirinya yang mengaku sebagai Cynthia membuat Cika tak bisa bergerak leluasa untuk pergi dan pulang sesuka hati. Selain karena dia menumpang di rumah ini, Arif juga akan menyarankan untuk pindah jika tahu Cika sudah cukup berani untuk bepergian jauh seorang diri. Cika juga masih cemas jika nanti orang tuanya menemukannya saat dia keluyuran mencari kekasihnya. Akhirnya, setelah memantapkan hati, Cika keluar dari kamarnya. Daripada terus mondar-mandir seperti setrikaan di kamarnya, Cika memilih untuk menyiapkan makan malam. Sebentar lagi Arif akan pulang setelah pergi nge-gym bersama temannya. Dan benar saja, 1 jam kemudian Arif sudah pulang. Lelaki itu memang jarang pulang telat. Mau makan sekarang, Kang? Tanya Cika. Enggak saya mau mandi dulu, gerah banget. Kamu kalau mau makan duluan aja, gak usah nunggu saya, jawab Arif sambil berjalan menuju kamarnya. Loh, kamu belum makan? Kan saya bilang duluan aja, kenapa malah nungguin? Tanya Arif saat melihat Cika menyendokkan 2 piring nasi. 1 untuknya dan 1 lagi untuk perempuan itu. Gak enak makan sendiri, Kang.
Masa yang punya rumah belum makan tapi saya udah makan aja, jawab Cika. Arif mengembuskan nafas. Santai aja lagi, kan saya udah bilang anggap saja rumah sendiri. Ya, asal kamu gak berantakin rumah saya aja sih. Iya Kang, ya udahlah, ayo makan. Arif pun mulai menyantap makanan yang dimasak Cika. Kang, saya boleh ngomong sesuatu? Ucap Cika di tengah menyantap makan malam bersama Arif. Ngomong apa? Tanya Arif. Saya udah ingat siapa diri saya. Uhu. Arif langsung batuk-batuk tersedak makanan yang sedang dikunyahnya. Buru-buru Cika menuangkan air ke gelas lelaki itu dan menyodorkannya kepada Arif. Maksud kamu? Tanya Arif setelah meneguk habis air yang tadi diberikan Cika. Saya sudah ingat siapa nama saya dan di mana rumah saya, jawab Cika sambil menunduk dalam-dalam. Dia terpaksa memilih berbohong daripada mengaku kalau dia tidak hilang ingatan. Walaupun itu tak sepenuhnya bohong. Dia masih tak ingat apapun yang terjadi sebelum dia bangun dari komanya. Dari kapan ingatan kamu kembali? Mungkin udah 1 minggu. Kenapa kamu baru bilang sama saya sekarang? Cika lalu menceritakan kalau hubungannya dengan orang tuanya sedang tidak baik. Itu kenapa dia kabur dari rumah. Dan siapa sangka dia malah mengalami kecelakaan yang membuatnya hilang ingatan. Saya nggak berani bilang ke Akang karena takut Akang ngusir saya dan nyuruh saya pulang. Ucap Cika menutup ceritanya. Arif mengembuskan nafas kasar. Harusnya kalau ada masalah itu dihadapi, bukan malah kabur. Kamu itu perempuan, dan saya yakin kalau orang tua kamu pasti khawatir anaknya hilang. Untungnya kamu baik-baik aja. Coba kalau saat itu ada orang jahat yang malah ngapa-ngapain kamu. Dan satu lagi, bukannya saya mau ngusir kamu atau nggak suka kamu tinggal di sini. Tapi ada baiknya kamu segera pulang ke rumah. Jangan sampai bikin orang tua kamu cemas. Lagi pula memang gak baik kita tinggal berdua terlalu lama. Cika menundukkan kepala mendengar nasihat panjang lebar dari Arif. Ini yang sebenarnya dia khawatirkan jika mengaku kepada lelaki itu. Arif pasti akan menyuruhnya pulang. Selesai makan, rapikan barang-barang kamu. Biar saya yang cuci peralatan makan. Nanti saya akan antar kamu pulang. Putus Arif. Cika terus meremat tunik yang dipakainya saat Arif benar-benar mengantarnya pulang. Tadi dia sempat memohon kepada lelaki itu untuk mengizinkannya tinggal beberapa hari lagi. Tapi Arif tetap bersikeras akan mengantar Cika. Papa pasti bakal marah besar kalau tahu aku kabur. Celetuk Cika sambil menatap keluar jendela. Dia orang tua kamu, kalaupun dia marah, pasti dia akan baik lagi. Semarah-marahnya orang tua, mereka gak akan pernah benar-benar bisa marah sama anak mereka. Apalagi mereka tahu gimana rasanya kehilangan kamu. Ucap Arif menenangkan. Tapi papa sama mama selalu aja ngatur-ngatur hidup saya. Bantah Cika. Itu karena mereka sayang kamu. Mereka mau yang terbaik buat kamu. Kalau mereka benar mau yang terbaik buat aku, mereka gak akan nyembunyiin sesuatu yang paling berharga dari aku. Mereka gak akan bohongin aku. Jawab Cika dalam hati. Akang gak tahu gimana orang tua saya. Kamu juga nggak tahu gimana saya. Mungkin saja saya orang jahat yang bakal ngelukain kamu. Dan kalau begitu, maka tempat paling aman ya keluarga kamu sendiri, yang udah pasti bakal jagain kamu dengan baik. Cika menengus kesal, tak mau lagi menanggapi ucapan Arif. Sepertinya apapun yang dia katakan percuma saja, karena Arif akan tetap pada keputusannya. Apa dia biasa-biasa aja pisah dari aku? Kenapa dia kelihatan senang banget aku gak tinggal lagi di rumah dia? Gerutu Cika dalam hati. Cika sendiri tak mengerti kenapa dia mendadak kesal karena Arif mengantarnya pulang. Mungkin karena dia tak mau bertemu dengan kedua orang tuanya. Atau mungkin karena... tidak mungkin Cika tak rela berpisah dari Arif. Ini serius rumah kamu? Tanya Arif saat mobilnya sudah berhenti di depan sebuah rumah 3 lantai dengan halaman yang luas. Cika hanya mengangguk malas tanpa menjawabnya. Kamu punya rumah sebesar ini tapi malah kabur, dan milih tinggal di rumah saya yang kecil. Tanya Arif sambil tertawa mengejek. Percuma tinggal di rumah besar kalau nggak bikin bahagia, celetuk Cika. Arif menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Saya nggak tahu ada masalah apa kamu sama orang tua kamu. Tapi saya bakal coba bantu jelasin ke mereka apa yang terjadi. Ucap Arif yang kembali menjalankan mobilnya dan berhenti di depan teras rumah Cika.
Ayo keluar, ajak Arif yang sudah melepas sabuk pengaman. Cika tak menjawab, tapi mau tak mau dia menuruti permintaan lelaki itu. Cika! Bu Maya langsung berlari dan memeluk Cika begitu melihat putrinya yang sudah lama hilang akhirnya kembali. Sontak Arif berdiri mematung mendengar nama yang disebutkan itu. Cika, itu nama yang asal disebutnya kepada Araf. Dan entah kenapa bisa kebetulan sama persis dengan nama perempuan itu sebenarnya. Tapi belum hilang keterkejutan Arif, tiba-tiba saja sebuah tangan mendarat di pipinya. Plak! Berani-beraninya kamu membawa putri saya kabur dari rumah, bentak Pak Harun murka. Yah, Bu, Araf sama Nay. Araf yang hendak pamit kepada mertuanya menghentikan ucapannya saat mendengar ponselnya berdering. Ketika mengambil ponsel di dalam sakunya, tampak nama Arif tertera di layar benda BB tersebut, membuat Araf mengernyitkan kening. Tumben sekali temannya itu menelepon sore-sore begini. Araf yakin kalau dia tak punya janji apapun dengan Arif. Dari siapa, Pak? Tanya Nay penasaran. Temen, sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Ucap Araf sebelum berjalan sedikit menjauh dari istri dan kedua mertuanya untuk mengangkat telepon. Halo Rif, kenapa? Tanya Araf begitu mengangkat telepon dari Arif. Seketika mata Araf langsung membola mendengar jawaban di seberang sana. Oke, gue bakal kesana. Jawab Araf sebelum mematikan panggilan. Kenapa nak Araf? Tanya Pak Rahman yang ikutan cemas saat melihat wajah menantunya yang tampak cemas. Ini ya, tadi teman Araf telepon. Katanya sekarang dia ada di kantor polisi. Jawab Araf. Innalillahi, ucap Pak Rahman, Bu Husna, dan Nay berbarengan. Ada masalah apa memangnya nak Araf? Tanya Bu Husna. Araf menggeleng. Araf juga nggak tahu, Bu. Tadi temannya Araf minta Araf buat kesana. Dia belum cerita detailnya gimana. Nay, saya pergi menemui teman saya dulu nggak apa-apa? Tanya Araf kepada Nay. Nay langsung mengangguk mengiyakan. Ya udah, Araf pamit dulu ya, Bu. Ya, tolong titip Nay. Pamit Araf kepada kedua mertuanya. Araf lalu menatap Nay dan memegang kedua bahunya. Nay, kamu di sini dulu ya. Saya ada urusan sebentar. Nanti kalau urusan saya sudah selesai, saya bakal jemput kamu. Iya, Pak. Bapak tenang aja. Hati-hati di jalan ya, Pak. Jangan ngebut-ngebut nyetirnya. Jawab Nay. Araf lalu pamit kepada kedua mertuanya. Tak lupa dia mencium tangan Bu Husna dan Pak Rahman sebelum melabuhkan kecupan di kening Nay. Baru kemudian dia melajukan mobilnya ke kantor polisi tempat Arif berada. Araf melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Khawatir kalau temannya itu kenapa-napa. Arif tinggal sendiri di Bandung sehingga saat ada masalah seperti ini sudah pasti lelaki itu tak akan menghubungi orang tuanya yang berada di kampung. Dan sebagai teman yang sering kali dibantu oleh Arif, Araf merasa berhutang budi kepada temannya. Sesampainya di depan kantor polisi, Araf langsung memarkirkan mobilnya dan buru-buru turun. Dia berjalan cepat dan menanyakan soal Arif pada salah satu petugas polisi. Loh, kenapa bisa sampai kayak gini sih? Lo habis ribut? Tanya Araf sambil memeriksa wajah Arif. Wajahnya bonyok serta sudut bibirnya robek dan berdarah. Enggak lah, jawab Arif sambil menepis tangan Araf. Lo kan tahu kalau gini-gini gue cinta damai. Mana mungkin gue ribut. Terus kenapa muka lo bisa sampai kayak gini? Lo ingat soal Cika kan? Tanya Arif dengan wajah kesal. Calon istri lo? Araf balik bertanya untuk memastikan. Bukanlah, udah gue bilang dia bukan. Iya terserah lo. Terus kenapa sama si Cika ini? Bokapnya ngelaporin gue atas tuduhan penculikan. Hah? Araf berteriak kaget. Kok bisa? Lo beneran nyulik si Cika ini? Tanya Araf sambil memijat pangkal hidungnya. Enggak mungkin gue nyulik anak orang, bantah Arif. Arif lalu menceritakan semuanya kepada Araf. Dari mulai dia hampir menabrak Cika sampai tadi dia mengantar perempuan itu pulang ke rumahnya. Gue udah jelasin kalau mereka salah paham. Gue baru tahu kalau Cika itu hilang ingatan. Tapi bokapnya nggak percaya. Dia tetap berpikir kalau gue sengaja nyembunyiin anaknya. Jelas Arif. Apa sih Cika ini nggak ada belain lo sama sekali? Harusnya dia bantuin lo buat jelasin semuanya. Tanya Araf sambil mengepalkan tangan menahan emosi. Udah, dia udah bilang kalau gue cuma bantu dia.
Tapi tetap saja bokapnya bilang kalau gue sengaja dekatin Cika karena punya maksud tertentu. Dia yakin kalau gue pasti udah tahu siapa Cika dan sengaja manfaatin kesempatan di mana Cika hilang ingatan biar gue bisa deketin anaknya dan... Arif menghentikan ucapannya untuk mengatur nafas yang sejak tadi menggebu-gebu. Dia masih marah dan tak habis pikir bakal berakhir seperti ini. Emang si Cika ini artis atau gimana sih? Sampai lo harus tahu banget tentang dia. Tanya Araf penasaran. Dia anak yang punya perusahaan properti dari rumah yang gue beli. Jawab Arif malas. Dan lo pernah ketemu dia sebelumnya? Maksud gue sebelum lo nabrak si Cika ini. Tanya Araf lagi. Arif menggeleng sebagai jawaban. Jangankan bertemu dengan Cika, bertemu dengan Pak Harun saja tidak pernah. Walaupun dia sendiri sudah mengetahui siapa CEO dari perusahaan properti tersebut. Lihat wajahnya di majalah atau surat kabar daring, Araf kembali melemparkan pertanyaan. Belum pernah. Kalaupun ada berita yang bahas soal Pak Harun Basuki, itu cuma nampilin foto dia sama istrinya aja. Gak pernah ada foto anaknya sama sekali. Saut Arif emosi. Bentar. Tadi siapa nama pemilik perusahaan properti barusan? Araf mendadak linglung saat mendengar nama yang tidak asing di telinganya. Harun Basuki, CEO dari Basuki Group. Jawab Arif. Dek. Jantung Araf serasa berhenti berdetak saat mendengar nama yang disebutkan oleh Arif. Dia yakin kalau lelaki yang disebutkan oleh temannya itu adalah ayah dari kekasihnya sekaligus musuh bebuyutan ayah Araf, Indra Hermawan. Nama anaknya Cika Putri Basuki? Tanya Araf memastikan. Arif baru hendak menjawab saat polisi mengatakan kalau waktu bicara mereka sudah habis. Gue bakal temuin Pak Harun, ucap Araf sebelum berpisah dengan temannya itu. Setelah mengantongi alamat tempat tinggal Pak Harun yang didapatkan dari polisi, Araf memacu kendaraan roda 2-nya menuju rumah lelaki parubaya itu. Ada yang harus diurusnya. Tak hanya masalah Arif saja, tapi juga sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Apa Cika yang selama ini tinggal sama Arif benar Cika pacar gue? Apa jangan-jangan yang dikatakan Yoga kalau Cika masih hidup itu ternyata benar? Ada banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala Araf, dan membuat pikiran lelaki itu semakin keruh. Araf masih tidak bisa mencerna dengan baik apa yang baru saja didengarnya dari Arif. Pikirannya terus mengaitkan dengan pernyataan sang adik, serta bayangan kemarahan Bu Maya yang mengatakan kalau Cika mati karena Araf dan keluarganya. Kenapa dia nggak hubungin gue kalau dia benar masih hidup? Kenapa selama ini dia diam aja dan bikin gue berpikir kalau dia udah mati? Gumam Araf sambil mengeratkan cengkeramannya di roda kemudi. Araf lalu menginjakkan pedal gas dalam-dalam agar bisa segera sampai ke alamat yang ditujunya. Sialnya, karena tak fokus mengemudi ditambah berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata, Araf tak bisa menghindar saat tiba-tiba sebuah mobil muncul dari sebelah kanan bersimpangan dan... Brak! Apa? Pak Araf kecelakaan. Nay berteriak kaget saat mendengar kabar tentang Araf dari pihak rumah sakit tempat Araf dirawat sekarang. Baik, aku bakal segera ke sana, jawab Nay sebelum mematikan telepon. Nay buru-buru melepas mukenanya dan memakai kerudung sebelum meninggalkan kamarnya. Tadi dia baru selesai salat maghrib, saat ponselnya berdering dan nomor tak dikenal muncul di sana. Biasanya Nay malas sekali untuk mengangkat telepon dari nomor tak dikenal karena takut yang menelepon orang jahat, yang berniat menipu atau mungkin menawarkan pinjaman online atau asuransi. Tapi entah kenapa, perasaannya yang tidak tenang sejak Araf pergi tadi membuat Nay memilih menerima panggilan tersebut. Dan benar saja apa yang sejak tadi dikhawatirkannya. Araf tak baik-baik saja. Tadi pihak rumah sakit menyampaikan kabar tentang kecelakaan Araf juga bagaimana kondisi lelaki itu sekarang. Mau kemana Nay maghrib-maghrib begini? Tanya Pak Rahman yang baru saja pulang dari masjid. Nay mau ke rumah sakit ya? Jawab Nay sambil terisak. Siapa yang sakit? Pak Araf. Tangis Nay makin menjadi saat menyebutkan nama suaminya. Pak Araf katanya kecelakaan dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Innalillahi, jawab Pak Rahman yang sangat terkejut dengan berita ini. Ya udah, ayah antar kamu ke sana. Ayah ambil kunci motor dulu sebentar, ucap Pak Rahman sebelum buru-buru ke kamarnya untuk mengambil kunci motor. Nay langsung pergi menemui Araf setelah menanyakan tentang keberadaan lelaki itu kepada resepsionis.
Kakinya terasa lemas saat melihat Araf yang sedang terbaring tak sadarkan diri dengan selang infus yang terpasang di tangannya. Juga perban yang sudah menghiasi kepala dan tangannya. Dari wajah, tangan, sampai kaki lelaki itu juga dihiasi luka gores. "Ya Allah, Pak, Bapak kenapa bisa kayak gini?" tanya Nay saat memandangi wajah tampan suaminya yang kini tampak dipenuhi luka. Tangan Nay perlahan bergerak menyentuh wajah suaminya dengan hati-hati, seolah takut jika sentuhannya akan membuat Araf kesakitan. Tangis Nay kembali pecah, padahal yang habis kecelakaan adalah Araf. Yang luka-luka juga lelaki itu. Tapi entah kenapa, Nay yang merasa sakit dan perih. "Kan aku udah suruh hati-hati nyetirnya. Sekarang muka bapak pada lecet gini. Berkurang kan kadar gantengnya?" Ucap Nay sambil menangis histeris. Pak Rahman mengusap punggung Nay untuk memberikan kekuatan kepada putrinya itu. Dengan segera Nay berbalik lalu memeluk ayahnya. Menangis di pelukan lelaki parubaya itu seperti seorang anak yang sedang patah hati sehabis kalah lomba olimpiade yang sudah lama dinanti-nantikannya. "Kita doain semoga Nak Araf segera sadar dan sembuh ya," ucap Pak Rahman lembut. "Tapi Nay takut kalau Pak Araf..." "Shh, ucapan itu doa. Jadi kita doakan yang baik-baik. Berprasangka baik sama Allah dan minta yang baik juga," potong Pak Rahman. "Gimana keadaan Araf sayang?" tanya Bibi Nia kepada Nay saat baru datang ke rumah sakit. Tadi Pak Rahman menghubungi Bu Husna untuk mengabarkan kalau dia dan Nay sedang di rumah sakit karena Araf kecelakaan. Pak Rahman juga berpesan untuk mengabarkan soal keadaan Araf ini kepada Paman dan Bibi Araf. Makanya sekarang Bibi Nia datang ke sini bersama suaminya dan juga Yoga. "Pak Araf belum sadar juga, Bi," jawab Nay dengan wajah basah oleh air mata. Mau berusaha baik-baik saja juga percuma. Dia tak bisa berhenti menangis barang 5 menit saja. "Yang sabar ya, kita doain sama-sama buat kesembuhan Araf," ucap Bi Nia sambil memeluk erat Nay. Nay mengangguk tapi tetap saja air matanya terus saja mengalir. Nay bahkan membiarkan saja wajahnya basah dan matanya bengkak. Karena sudah sejam ini dia terus menangis, sebab Araf tak kunjung bangun dari pingsannya. Nay juga mengabaikan saat Yoga memberikan sapu tangan untuk menghapus air mata Nay. "Kita bukan mahram, jadi gak usah curi-curi kesempatan buat peluk aku," ucap Nay dengan suara berbisik, saat memperingati Yoga yang tampak ingin membuka tangannya lebar-lebar untuk memeluk Nay. Yoga memundurkan langkahnya dan menghembuskan nafas berat. "Aku cuma mau ngehibur kamu aja. Gak ada niatan lain kok," jawab Yoga dengan berbisik juga. Dia cukup tersinggung dengan penolakan Nay barusan. "Ini di rumah sakit, bukan pasar malam. Jadi aku gak butuh hiburan," tegas Nay. Oke, aku gak bakal gangguin kamu." Yoga akhirnya mengalah juga. Nay kembali fokus menemani Araf. Dia duduk di kursi samping ranjang dengan tangan yang setia menggenggam tangan suaminya itu. Sampai tak lama kemudian, Nay bisa merasakan pergerakan di tangan Araf. Juga kelopak mata lelaki itu yang mulai bergerak gelisah. Dengan antusias, Nay menanti suaminya itu membuka mata. Sayangnya, bukan membuka mata. Araf malah menyebutkan sebuah nama yang membuat jantung Nay terasa berhenti berdetak. Cika, ucap Araf dengan suara pelan dan bergetar. Dek, Nay langsung membeku di tempatnya. Dadanya mendadak sesak saat rasanya sulit sekali hanya untuk sekedar bernafas. Kenapa nama Cika yang disebutkan Pak Araf?